Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang bukti surat dalam perkara perdata. Baik, sebelum saya membahas lebih lanjut perlu saya sampaikan jika ada pertanyaan dalam pembahasan ini silahkan saja diisi di dalam kolom komentar. Nanti kami dari tim divisi hukum akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Alat bukti dalam perkara perdata. Alat bukti dalam perkara perdata yang sah ini diatur dalam pasal 164 HIR atau 284 RPG, yaitu meliputi yang pertama bukti tertulis, karena bukti tertulis orang biasa menyebut adalah bukti surat. Yang kedua saksi, ketiga persangkaan, empat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Di video kali ini saya hanya membahas tentang bukti tertulis. Bukti tertulis di dalam pasal 1867 KUH Perdata atau BW dibagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Prinsipnya perbedaan kedua bukti itu terletak pada kekuatan pembuktiannya. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Ini sebagaimana ketentuan dari pasal 1868 BW atau 165 HIR atau 285 RPG. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna dan mengikat kepada para pihak, ahli waris, dan orang yang mendapatkannya. Ini sudah diatur dari pasal 165 HIR dan 285 RPG. Macam-macam akta otentik, yaitu yang pertama akta yang dibuat oleh pejabat atau amtelek akta. Akta ini dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya dan salinan dari daftar aslinya. Jadi ini mempunyai kekuatan material sepanjang isinya sesuai begitu. Yang kedua yaitu akta yang dibuat oleh para pihak atau partis akta. Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan pejabat tersebut menerangkan juga atas yang dilihat serta dilakukannya. Jadi para pihak yang menentukan isinya. Di sini pejabat hanya menuangkan dalam suatu bentuk akta. Akta pihak atau partis akta. Akta pihak ini dibuat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meminta untuk dibuatkan akta dari pihak yang berkepentingan ini. Partis akta memiliki kekuatan pembuktian material bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga. Jadi bagi pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga ini adalah kekuatan pembuktiannya Ini biasanya orang mengenal dengan istilah akta notarial biasanya gini akta pihak ini. Dari ini kita selanjutnya kita bahas tentang pembuktian akta otentik. Pembuktian formalnya yaitu kekuatannya itu membuktikan bahwa para pihak telah melakukan apa yang tertulis dalam aktanya. Jadi secara formal itu adalah bahwa apa yang tertulis itu sudah benar terjadi di situ. Untuk kekuatan pembuktian materialnya bahwa membuktikan secara materi peristiwa yang tertulis dalam akta telah terjadi. Jadi secara materinya itu memang sudah terjadi peristiwanya yang tertuang di dalam akta tersebut. Dan kekuatan pembuktian lahir yaitu apa yang tampak pada akta akan dianggap benar. Jadi semua yang tampak di akta itu dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Jadi dianggap benar apabila tidak dibuktikan sebaliknya. Terus selanjutnya akta di bawah tangan. Apa itu akta di bawah tangan?
yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan saja. Jadi kalau hanya buat perjanjian, ya perjanjian antara pembeli dan penjual, tidak dituangkan di hadapan pejabat yang berwenang ya. Lihat di sini di ketentuan pasal 286 sampai dengan 305 RPG. Jadi akta di bawah tangan yang diakui pihak lawan isinya berlaku untuk pihak-pihak, nilai kekuatannya pembuktian ini sama dengan akta otentik, yakni sempurna dan mengikat. Jadi akta di bawah tangan ini apabila diakui oleh kedua belah pihak, pihak yang mengakui ini isinya berlaku mengikat, ya sekitar sempurna dan mengikat, ya gitu. Sama halnya dengan akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang dibantah menjadi alat bukti permulaan dan kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat. Maka jika di sini akan dibantah, ya, apabila dibantah oleh orang yang menandatangani di situ, maka ini hanyalah menjadi bukti permulaan dan kekuatan pembuktian tidak sempurna, jadi tidak mengikat seperti akta otentik. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian bebas terhadap pihak ketiga, tergantung kepada penilaian hakim. Ya, di sini diserahkan pada hakim bagaimana menilai akta di bawah tangan terhadap kepentingan pihak ketiga. Ini beda beban pembuktian pada akta ya, selama proses persidangan ini. Akta di bawah tangan, jika dibantah kebenaran oleh pihak lawan, maka pemegang akta dibebani untuk membuktikan kebenaran akta tersebut. Ini begini contohnya, jika di persidangan penggugat mengajukan akta di bawah tangan dan tergugat membantah, maka beban pembuktian terhadap akta di bawah tangan ini kebenarannya harus dibuktikan oleh penggugat. Ataupun sebaliknya, jika tergugat mengajukan bukti akta di bawah tangan dibantah oleh penggugat, maka tergugat harus membuktikan bahwa tentang kebenaran dari akta tersebut. Sedangkan akta otentik, apabila dibantah kebenarannya, maka beban pembuktian diberikan kepada pihak yang membantah untuk membuktikan ketidakbenaran isi akta tersebut. Jadi jika ada otentik yang diajukan oleh pihak penggugat dan dibantah oleh pihak tergugat terkait isinya, maka beban pembuktian tentang tidak benarnya isi akta itu dibebankan kepada pihak tergugat. Ya, dia menolak, maka dia yang harus membuktikan. Ini ketentuan dalam akta otentik. Dan ini ada surat-surat lain yang bukan akta. Jadi ada surat-surat lain bukan akta, dan ini kadang diajukan di persidangan. Ya, di sini diatur dalam pasal 1874 BW, 1881 BW atau 29 RBG dan 1883 BW atau 297 RBG, yaitu meliputi buku daftar atau register, surat rumah tangga, ya, catatan seorang kreditur. Ini yang diatur di pasal tersebut ya. Terhadap surat-surat itu, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim sebagai 1881 ayat 2 atau BW atau 294 ayat 2 RBG. Ya. Jika dikasih suatu register, apakah itu benar? Nah, ini diserahkan pada hakim. Ya. Oke, kita lihat contoh-contoh. Ini adalah contoh bukti surat bukan akta. Yaitu catatan tanah dalam buku letter C desa. Di sini tidak memiliki kekuatan bukti mutlak bahwa nama yang tercantum dalam adalah pemilik hak, bisa dilumpuhkan dengan bukti lainnya. Ya, jadi apa yang ada di buku letter C desa itu belum tentu sebagai pemiliknya, karena bisa jadi itu ternyata bisa dilumpuhkan dengan bukti lain. Bukti lain itu apa contohnya? Yaitu sertifikat. Kekitir, IPEDA atau bukti surat pajak adalah bukti pembayaran pajak. Nama tercantum tidak menjamin sebagai pemilik ya. Jadi untuk pihak-pihak ini sebagai pengetahuan bahwa setoran pajak ya, ITIR itu bukan bukti kepemilikan ya gitu. Itu hanya bukti pembayaran pajak. Namun jika tidak ada bukti lainnya, itu akan dipertimbangkan hakim sebagai bentuk pada bukti penguasaan fisik tanah.
Surat jalan atau tanda pengiriman adalah akan dianggap sebagai bukti jika isinya sama dengan apa yang dikirim, ya begitu. Jadi kalau ada surat jalan pengiriman barang, tentu akan dianggap kekuatannya jika isinya sama dengan apa yang ada di dalam pengiriman. Fotokopi sebagai bukti. Nah, ini kan kita sering juga kan fotokopi sebagai bukti ya. Fotokopi diterima sebagai bukti apabila ada keterangan atau dapat ditunjukkan dengan aslinya. Ya, jadi fotokopi ini ada keterangan bahwa itu memang sesuai dengan aslinya atau ada bisa ditunjukkan sebagai dengan aslinya. Ini dalam sebagai jurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung nomor 701K/SIP 1974. Terus bagaimana dengan salinan suatu akta? Ini juga memiliki kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya. Ini dalam pasal 1888 BW atau 30 RBG ya. Nah, jika akta aslinya tidak ada, kekuatan pembuktian diserahkan pada hakim. Ini di pasal selanjutnya yaitu pada 1889 BW atau 302 RBG. Ya. Ini adalah diserahkan pada hakim. Contohnya adalah salinan aktanya ada, tapi ketika diminta dihadirkan akta aslinya tidak ada. Nah, ini diserahkan pada hakim. Kenapa nggak bisa dihadirkan aslinya? Ternyata notarisnya sudah meninggal dunia. Ini bisa jadi terjadi seperti itu ya. Dan ini adalah yang terakhir, bagaimana cara mengajukan bukti surat? Yang diajukan di persidangan adalah berupa fotokopinya dan dengan menunjukkan aslinya di depan persidangan. Nah, di sini nanti hakim akan memberikan catatan. Apakah fotokopi itu sesuai dengan aslinya, sesuai dengan salinannya, atau bahkan fotokopinya hanya berupa dari fotokopi. Ya, ini kalau sudah sesuai aslinya berarti sama kekuatannya. Kalau dari fotokopi berupa dari fotokopi, di sini nanti akan dipertimbangkan hakim sesuai dengan apakah kekuatan asli mengikat atau hanya bebas. Jadi diserahkan kepada hakim. Fotokopi sebagai bukti surat tadi harus diberi materai dan distempel kantor pos. Ini bahasanya nasegelen ya. Jadi di situ harus ada stempel posnya. Ini itu adalah syarat untuk diterima sebagai bukti surat di pengadilan. Ya, kira-kira stempelnya seperti apa yang tercantum di dalam video ini ya, gambarnya ya. Baik, itu tadi pembahasan dari kami tentang mengenai bukti surat. Terima kasih atas atensinya menonton video ini, dan jangan lupa silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan video kami yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya.